Kemudian penekanan pada poin yang ke-21, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 5, yaitu Saudari Dr. Vanessa Maseleng Tangketasik MBBS dan Saudara Vincent Tolanda Parinding AMDkom, akan dilaksanakan pada hari Senin 8 Mei pukul 9 hingga selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kemudian pada hari yang sama akan dilaksanakan resepsi perkawinan yang akan dimulai pukul 12.30 hingga selesai di Tongkonan Tongka Talung Lipo. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kemudian poin yang ke-22, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Betty, atau kita akrab memanggilnya dengan Nenek Nevan, orang tua dari Ibu Nova Kombong Nobel dan mertua dari Bapak Ivan Nurung, pada hari Minggu 23 April di rumah kediaman kelompok pelayanan 1B, dan ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Ibu Betty sebagai berikut. Pertama, pada hari Minggu 30 April atau pada hari ini pukul 6 sore. Kemudian pada hari Senin 1 Mei pukul 6 sore akan dilaksanakan juga ibadah penghiburan dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Immanuel Pamibak. Dan pada hari Selasa 2 Mei pukul 11 akan dilaksanakan ibadah pemakaman. Kemudian yang kedua, berita duka telah meninggal dunia Ibu almarhum Marta Patulak, istri dari Bapak Penatua M. Tudang dan ibu dari Diaken Marwanto pada hari ini di Makassar. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Ibu Betty dan Ibu Marta. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian pada poin yang ke-23, pada warta jemaat terlampir hitungan kebutuhan bahan di lapangan untuk pekerjaan struktur gedung pelayanan Gereja Toraja tahap 1. Jika ada Bapak, Ibu atau saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk material untuk pembangunan gedung pelayanan, dapat berupa pasir, batu gunung, ciping setengah, semen, dapat menyampaikan kepada panitia pembangunan atau melapor di kantor gereja Jemaat Rantepao. Dan diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan. Kemudian penekanan yang ke-24, penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Kelompok bermain Talitakum menerima siswa baru tahun ajaran 2023-2024 usia 3 hingga 6 tahun, dan kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain Talitakum atau kantor gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan dan perhatian kepada kita sekalian. Kemudian informasi tambahan, yang pertama adalah disampaikan kepada majelis gereja dan warga jemaat bahwa Ibu Pendeta Tabita Menggawa STH sedang mendampingi anak kekasih Ebianto Lebang Batara untuk ke Makassar, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian informasi selanjutnya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari dapat membaca di warta jemaat. Dan kepada kita dihimbau yang menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 harap parkir di halaman gedung gereja dan bukan di depan gedung gereja. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ya, meskipun cuaca di luar sedang hujan dan kita mungkin kedinginan, tetapi tidak menyurutkan hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Pemeliharaan Gembala yang agung atas kita sebagai domba-dombanya adalah merupakan jaminan keberlangsungan hidup kita. Sekalipun kita menghadapi berbagai kondisi yang sangat sulit, seperti saat berjalan dalam lembah kekelaman, namun kita harus selalu meyakini bahwa gada dan tongkatnya akan menghibur kita. Tuhan telah memberi jaminan kepada kita melalui kebangkitan Yesus Kristus agar supaya kita mempunyai hidup, yaitu keselamatan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Boleh bertepuk tangan untuk menghilangkan supaya kita jatuh. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, tegaklah pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, Bersyukur kepada Tuhan. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kita ulang pujian ini dari awal. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Mari kita tambahkan bahwa kita bersyukur untuk menyembah Tuhan pada sore hari. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, tegaklah pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, Bersyukurlah kepada Tuhan. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk Bahwasanya untuk selamanya. bahwasanya untuk Bahwasanya untuk selamanya. bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Saudara-saudara, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik,
Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzinah.
Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Selamat bahagia orang yang benar. Saudara-saudara, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau, ya Bapa, mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, kepadamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
Dengan penuh hikmat, mari kita ulang di refrennya. Ku sembah Engkau Yesus. Selamanya Kau tetap Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap ada. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Roma 12 ayatnya yang pertama. Sebelum kita memberikan persembahan, firman Tuhan mengingatkan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kidung pujian hatiku percaya menyertai pundi dijalankan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak mengendaliku. Kita ulang pujian ini dari awal. Meyakini bahwa Tuhan adalah kekuatan dan masmur kita. Tuhanlah Yang sudah mengumpulkan persembahan, boleh tepuk tangan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kita ulang di refnya dengan drum juga. Tangan. Tuhan selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, ada lelang
Ya, seperti kita ketahui bahwa setiap minggu sebagai salah satu usaha yang terus kita lakukan agar pembangunan bisa selesai dengan baik, ada anggota jemaat yang memberikan hasil kebun yang akan kita uangkan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao yang akan kita nikmati. Ada timun, ya ini hasil kebun. Ya, ada timun Jepang dan timun lokal. Ya, mungkin harga dasarnya berapa ini, Bunda? 20 harga dasarnya? Ya, ini timun Jepang ya. Ada 6 biji, 20.000. Ada 2 kantong untuk timun. Mari Bapak Ibu. 21 kali. Ayo. 21 kali, 51 kali, masih ada, 52 kali, 53 kali, di Omah Charlie. Ada lagi, masih timun, harga dasar 20.000. Silakan 20.000 satu kali, 20.000 satu kali, 20.000 2 kali. Ya, ada 6 timun. Kalau di pasar ini biasanya 5.000 satu. Ya, 51 kali, 52 kali, masih ada. Terakhir ini 53 kali. Oke, kantong berikutnya ada alpukat, hasil kebun juga. Ya, ini enak sekali dibikin jus ini. Tapi jangan dibikin sore-sore, siang-siang. Apalagi kita siang-siang panas sekali ya Bapak Ibu. Ada 3 biji. Harga dasar 20 juga, kita samakan saja. 21 kali. 51 kali. 2 kali. 3 kali. Bapak yang. Masih ada? Alpukat lagi, harga dasar 20. Isinya berapa Bun? 2 aja, 2 besar. Ya di pasar mungkin 1 kilo itu. 21 kali, 50 1 kali, 52 kali, 53 kali. Terakhir 3 isinya, harga dasar 20.000. 51 kali. Masih ada yang mau? 52 kali? Ada yang mak bisik-bisik mi tapi malu bicara. Angkat bang kita tangan mi. Nanti kita tebak saja harganya. 50? Ada? 51 kali? 52 kali? 53 kali. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan pada saat ini kami boleh memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Mari kiranya Engkau berkati persembahan kami Bapa, agar supaya persembahan kami boleh kami pakai dengan baik seturut kehendak-Mu untuk pelebaran misi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ada Bapa yang masih sisa di tangan kami. Mari kiranya Engkau berkati, biarlah kami boleh pakai sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa pula bagi anggota jemaat-Mu yang sudah berbagi berkat, ungkapan syukur berupa lelang yang sudah mengambil lelang Bapa. Mari kiranya Engkau berkati mereka Bapa, agar supaya di hari-hari yang akan datang mereka boleh menjadi saluran berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Inilah yang menjadi
doa dan ucapan syukur kami pada hari ini, pada malam hari ini, yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Merespon ungkapan syukur kita, ku bersyukur Bapa. Banyak yang sudah Bapa perbuat dalam hidup kita. Sungguh kita manusia yang rindu untuk bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala aku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sediakan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao pada ibadah keempat ini, kami mengangkat syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih setiamu yang terus memelihara hidup kami. Tuhan, kenan kami ada di rumah Tuhan malam hari ini. Dan jika di hadapanmu ketiga hamba-Mu telah berdiri untuk membacakan isi hati Tuhan melalui Alkitab, biarlah kiranya kuasa Roh Tuhan yang akan melingkupi ketiga hamba-Mu. Setiap kata yang keluar dari mulut menjelaskan arti firman-Mu akan membawa kami untuk terus bertumbuh di dalam iman. Bejana hati kami sedia untuk Kau isi dengan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui ketiga hamba-Mu. Di dalam dan melalui Yesus Kristus firman yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Kisah pasal
Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42 sampai 47. Kisah para Rasul 2, 42 sampai dengan 47. Firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dan dengan itu tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab memberi tema penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan. Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok.
Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikian Injil Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Bersukacita boleh bertemu pada malam hari ini dalam persekutuan ibadah keempat di Jemaat Rantepao. Mencoba untuk kemudian mengajak kita melihat lebih jauh firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dan kita akan bertolak dari pembacaan Injil, di mana tema minggu ini adalah kutipan langsung dari Injil Yohanes pasal 10 pada ayatnya yang ke-10b, supaya mereka mempunyai hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita mencoba untuk melihat semua teks bacaan kita pada malam hari ini, dan mencoba untuk kemudian merangkai apa yang sesungguhnya hendak dikatakan oleh semua teks ini dan apa yang hendak disampaikan kepada kita sekalian. Rangkaian semua bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang kehidupan persekutuan yang dibimbing oleh kuasa Allah Tritunggal. Memulai dari pembacaan pertama tadi, Kisah Para Rasul, menyampaikan kepada kita semua
bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka selalu berbagi bersama dalam persekutuan. Berbagi bersama dalam persekutuan. Lalu 1 Petrus, di sana firman ini mengajak kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah terpanggil untuk hidup sebagai gembala yang meneladani dan dituntun oleh kasih dan karya Kristus. Saya adalah gembala. Bapak Ibu saudara-saudara juga adalah gembala. Saya menggembalakan jemaat, Bapak Ibu saudara-saudara menggembalakan anak-anak di rumah tangga masing-masing, para pemuda menggembalakan diri sendiri. Jadi kita semua adalah gembala. Dan gembala yang agunglah yang harus diteladani. Dan ketika kita mengemban tugas kita sebagai gembala, kita hanya bisa ada di dalam tuntunan kasih dan karya Kristus yang akan menjadi teladan bagi kita. Injil sendiri berbicara tentang sebuah pengandaian yang Tuhan Yesus buat untuk menjelaskan bagaimana relasinya dengan umatnya. Yesus banyak menggunakan pengandaian untuk menyebut dirinya. Kira-kira selain akulah pintu, apa lagi yang kemudian biasa dikatakan oleh Yesus untuk menyebut dirinya? Akulah jalan, akulah terang, akulah air hidup, akulah roti, akulah kebangkitan, akulah pokok anggur. Injil malam hari ini, Yesus mengandaikan dirinya dengan mengatakan, akulah pintu. Akulah pintu. Pertanyaan perenungan bagi kita semua, apa sesungguhnya yang Yesus ingin kita yakini, kita lakukan ketika dia menyebut dirinya, akulah pintu. Saudara-saudara mencoba untuk membawa kita lebih jauh merenungkan atau memahami firman ini. Ketika Yesus mengatakan akulah pintu, maka perenungan pertama, Kristus sebagai penentu untuk semuanya. Dalam bahasa Yunani, kata pintu itu diterjemahkan dengan kata tura, yang ternyata berbeda arti dengan pintu seperti biasa, bukan daun pintu itu, bukan. Melainkan ketika lebih jauh menelahnya, maka tura yang dimaksud itu artinya adalah menunjuk pada portal. Portal. Saudara-saudara, di Rantai Pau ini di mana kita melihat portal? Di Rumah Sakit Elim. Seseorang bisa masuk mengendara, membawa mobilnya, harus melalui portal. Tapi apakah portal itu akan terbuka ketika supirnya akan terus ada di situ? Tidak. Seseorang boleh masuk atau keluar dengan syarat tertentu. Kalau di Rumah Sakit Elim tidak harus menggunakan kartu identitas, tidak. Tetapi di tempat-tempat lain, misalnya di bandara, di perusahaan-perusahaan atau di mal-mal biasanya menggunakan kartu identitas. Kalau saya tidak salah, portal yang ada di Rumah Sakit Elim itu hanya tombol yang ditekan. Juga ketika kita akan melalui portal, ada juga yang dibayar dengan uang tunai. Atau kalau di pabrik-pabrik misalnya, mobil-mobil yang ada stiker tertentu di mobil itu,
Maka ketika mobil itu akan lewat, portal itu akan terbuka dengan sendirinya karena yang punya mobil itu punya status tertentu dalam pabrik itu. Saudara-saudara, jika Kristus menyebut dirinya sebagai portal, itu berarti bahwa Dialah yang menentukan seseorang untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Kalaupun keselamatan kita kenal dalam istilah sola gratia, hanya anugerah. Bukan berarti semua orang bagaimanapun kehidupannya akan menerima keselamatan itu tanpa melakukan apa-apa. Ini perlu digarisbawahi. Jangan bangga dengan sola gratia. Apa yang harus kita lakukan ketika keselamatan itu dianugerahkan bagi kita? Apakah kita tinggal diam? Tidak. Paling tidak adalah merespon, menjawab, dan atau menanggapi. Kristus adalah portal atau pintu bagi kita. Pintu itu selalu terbuka bagi kita. Jangan sia-siakan pintu itu. Masuklah melalui pintu itu dan nikmatilah persekutuan dengan Tuhan. Jangan tunggu sampai portal itu tertutup. Selain itu, kata tura itu tadi juga sering diterjemahkan dengan kesempatan. Jika Yesus dikatakan sebagai tura atau sebagai kesempatan, kalaupun kita merasa bahwa kita tidak pernah menyia-nyiakan anugerah Allah, maka Paskah yang baru-baru kita peringati ini adalah sebuah kesempatan baru untuk berjumpa dengan Allah. Dan karena itu, jangan sia-siakan kesempatan di antara ketidaklayakan kita. Itu hal yang pertama. Bahwa apa yang Yesus ingin kita yakini dan lakukan ketika Ia menyebut dirinya akulah pintu. Pertama perenungan kita harus mengetahui bahwa Kristuslah penentu segala-galanya. Dan hal yang kedua, untuk melewati portal itu, kita ada green card. Namun mesti dengan perjuangan. Jika Yesus menyebut dirinya sebagai portal atau pintu, maka untuk melewati portal itu kadang-kadang ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Harga itu bukan secara material, tetapi salah satunya seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus tadi. Penderitaan yang bisa dialami justru saat melakukan kebenaran. Saudara-saudara, tidak mudah untuk menegakkan kebenaran. Mengatakannya mudah, tetapi melakukannya buktiri ma'panasa. Tapi mau tidak mau, kita harus melakukan itu. Bukankah Yesus telah memberikan teladan kepada kita? Selain itu, ada harga yang harus dibayar, ada juga yang harus dibagi, seperti jemaat mula-mula. Tidak berlaku punyaku, tetapi yang berlaku saat itu adalah punya kita bersama. Punya kita bersama, saling berbagi. Saudara-saudara, dalam penderitaan dan tekanan, tentu kadang-kadang berat beban yang kita pikul. Jangan arahkan pandanganmu ke pintu-pintu lain. Jangan cari pintu yang mungkin kau anggap lebar, yang kemudian kau bisa lewat sama seperti engkau melewati jalan tol. Tanpa harus ada polisi tidur.
menegakkan kebenaran, mengatakan yang sebenarnya, seringkali kita berhadapan dengan tantangan. Tetapi ketika itu ada dan mencoba untuk terus mengarahkan pandangan kita pada portal atau pintu yang tetap tersedia, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan keteladanan bagaimana ia mengalami penderitaan. Penderitaannya adalah jaminan pasti bahwa kita bisa dijangkau dan diraih oleh Kristus. Apakah tangan Tuhan tidak kurang panjang? Apakah telinga Tuhan tidak kurang tajam ketika kita berseru? Ketika kita memohon belas kasihannya? Dia selalu ada bagi kita. Apapun itu, penderitaan apapun, bukankah penderitaan yang dia juga telah alami, yang telah menjadi jaminan bagi kita, maka itu jugalah yang akan menjadi keteladanan bagi kita. Selain itu, harga yang harus dibayar adalah mengikuti teladan jemaat mula-mula, berbagi dan mengorbankan sesuatu untuk tiba pada puncak kemenangan. Saudara-saudara, ada yang harus dikorbankan. Paling tidak perasaan kita, waktu kita, untuk kemudian menjadi orang yang setia, meneladani Kristus yang telah melayani jemaatnya. Maka bagi pelayan-pelayan ada juga yang harus kita korbankan. Waktu kita, tenaga kita, dana yang ada pada kita pun juga akan kita korbankan untuk kemudian melakukan sesuatu yang baik. Namun pertanyaannya bagi kita sekalian, seberapa banyakkah kita sudah berbagi dengan orang lain? Sudah berapa banyakkah kita kemudian mengorbankan sesuatu yang ada pada kita? Saya tidak mau berbicara soal materi. Tetapi yang paling sederhana adalah, sudah berapa banyakkah kita kemudian peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan sapaan kita? Tak syarah karena siapa kau, siapa saya? Atau tak syarah karena emang gue pikirin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus mau supaya kita yang telah melewati portal atau dirinya sendiri itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ia mau supaya kita pun juga mencontohi apa yang ia sudah teladankan melalui firman Tuhan. Pertanyaan perenungan lebih jauh bagi kita sekalian. Adakah kita peduli dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan kepedulian kita? Atau jangan-jangan malah kita merampas milik orang lain? Atau jangan-jangan kita merampas kedamaian orang lain? Atau jangan-jangan kita senantiasa menghilangkan sukacita orang karena perilaku kita, sukacita orang tua karena sikap kita sebagai anak, sukacita pasangan hidup kita karena ego kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa untuk melewati pintu atau portal itu tidak mudah. Tetapi akan menjadi mudah karena kita punya gembala yang baik. Mazmur 23 tadi, ia menempatkan dirinya sebagai gembala yang memelihara, gembala yang menuntun, gembala yang memenuhi kebutuhan, gembala yang menghibur. Gada dan tongkatnya itulah yang kemudian memberikan kekuatan bagi setiap orang yang senantiasa berjalan dalam kebenarannya. Apa
kurangnya Tuhan kita, saudara-saudara? Supaya mereka mempunyai hidup. Mereka adalah saya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yesus mengorbankan dirinya karena cintanya supaya kita hidup. Ada banyak pintu-pintu di dunia ini. Hati-hatilah. Ada banyak gembala yang menganggap dirinya sebagai gembala. Hati-hatilah. Tapi gembala yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang senantiasa merentangkan tangannya seperti ini. Memanggil kita dalam keberadaan kita masing-masing. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau yang berbeban berat, hai pemuda dan pemudi, jangan cari tempat yang bagimu nyaman sementara. Tapi datanglah kepada Dia, lewatlah pintu atau portal yang selalu tersedia bagi kita. Maka beban yang berat itu akan perlahan-lahan menjadi ringan. Tuhan memberikan kita hidup, keselamatan di dalam Yesus Kristus, jaminan bagi kita semua. Dan karena itu, jangan takut dalam melanjutkan hidupmu, jangan takut dalam meraih cita-citamu. Tuhan besertamu. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Kalaulah dalam menapaki hidup ini, baik sebagai pelayan-pelayan, sebagai orang tua yang Tuhan berikan kepercayaan menjadi kawan sekerja Tuhan, seringkali kami lalai. Engkau mengingatkan kami untuk terus meneladani apa yang Engkau telah ajarkan bagi kami semua. Menapaki hidup ini, kalaupun kami harus berhadapan dengan berbagai pergumulan yang berat, kami percaya Tuhan akan terus memberi kekuatan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk menempatkan Engkau dalam hidup ini di atas segala-galanya. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari tunduk kepala kita satu dalam doa syafaat. Bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, meteraikan dalam hati kami. Kami bangga bahwa kami punya gembala yang agung, yang senantiasa menuntun kami, memelihara dan memenuhi kebutuhan kami. Senantiasa memberikan kekuatan bagi kami ketika kami lemah, dan senantiasa menyambut kami dengan penuh kasih ketika kami datang kepadanya. Biarlah kiranya ya Tuhan firman-Mu yang akan menjadi pegangan bagi kami dalam menapaki hidup ini dengan pelbagai suka dan dukanya. Bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih setia-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami teristimewa. Ketika beberapa di antara saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tuntun setahun
Tuhan kenan untuk menikmati sukacita hari ini melalui pertambahan umur. Kami bersyukur bersama dengan Saudara Domingus, Limbong M. Talu Lembang, Joni Kamban, Diaken Afidia Talu Lembang, Santi Longde, Linda Priyasenda Sampeurang, Martin Luther Syada, dan Kenan Bandi Tolla. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka ke depan. Kasihi mereka Tuhan, sempurnakan sukacita mereka hari ini. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang juga jika Tuhan kenan mereka akan menikmati sukacita melalui pertambahan umur sepanjang 1 minggu ke depan. Kami bersyukur ya Tuhan jika sekiranya ada anggota jemaat-Mu yang bertambah anggota keluarga melalui kelahiran. Bersyukur ya Tuhan jika ada anggota jemaat yang bersukacita dalam keluarga masing-masing memeringati hari ulang tahun perkawinan mereka. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala kasih setia-Mu. Kami percaya kasih-Mu yang akan terus menuntun dan menolong kami sepanjang hidup kami. Di balik syukur ini kami pun juga mengingat beberapa orang tua, saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, bahkan yang tidak mampu lagi untuk kemudian datang menikmati persekutuan di rumah-Mu yang kudus ini. Kami berdoa untuk Ibu Kala Usain Pirade, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak De Oni Allolinggi, Anak Cupito Valentino Makdika, Ibu Marta Lobo, Bapak Hosea Sampai Karaeng, Ibu Marta Bendon, Bapak JB Rante Bungin, Bapak AI Sapan, Ibu Marta Tasik Payung, Ibu Diaken Eni Krismiatun Rantelino, Opa Dea, Ibu Penatua Riori Tapakan, Anak Ebianto yang saat ini sementara menjalani perawatan di Makassar. Tuhan, Engkau pokok segala-galanya. Kuatkanlah iman percaya dari orang tua, saudara-saudara dan anak-anak kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, bahkan yang sudah tidak kuat lagi. Karena dengan iman kami percaya mereka dipulihkan. Dengan iman kami percaya mereka tetap kuat dalam menjalani hari-hari mereka. Kasihi para orang tua kami yang sudah lansia ya Tuhan. Anugerahkan sukacita senantiasa di dalam menjalani hari-hari mereka. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam pelbagai usaha pekerjaan yang mereka tekuni, apapun itu yang Engkau kehendaki. Biarlah kiranya ya Tuhan, semua yang dikerjakan akan mendatangkan buah-buah yang melimpah, karena Tuhan yang memberkati. Memberkati anak-anak kami, baik yang sementara dalam masa-masa pertumbuhan, dalam perjuangan pendidikan di berbagai jenjang, bahkan anak-anak muda-Mu yang sementara mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup. Tuhan karuniakan hikmat di dalam menata kehidupan mereka masing-masing, yang sementara dalam pertumbuhan jauhkan dari sakit penyakit, yang sementara dalam perjuangan pendidikan karuniakan ketekunan belajar dengan baik, menghargai waktu dengan baik, yang sementara mencari pekerjaan kami percaya Tuhan memberikan sesuai dengan talenta yang Tuhan beri baginya. Dan anak-anak muda yang merindukan pasangan hidup, Tuhan menyediakan yang sepadan dengan mereka. Bapa di sorga, berdoa untuk semua pelayanan yang dilayankan di jemaat-Mu di sini. Majelis gereja, pendeta penatua diaken, juga pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, saudara-saudara kami yang Tuhan pakai setiap hari di sini melayani, para koster, tata usaha, anak-anak yang sementara belajar tenaga magang, juga saudara-saudara kami yang memberi diri untuk pelayanan di jemaat Rantai Pao di sini, melalui talenta mereka, diberkatilah ya Tuhan. Untuk pelayanan sepanjang seminggu ke depan, sakramen baptisan yang akan dilayankan pada Minggu 7 Mei atas diri kekasih Josi Mainako Palilu. Juga pemberkatan perkawinan bagi saudari Dr. Vanessa Maseleng Tangketasik dengan saudara Vincent Tolanda Parinding pada tanggal 8 Mei. Majelis gereja dalam mempersiapkan semuanya itu Tuhan, anugerahkanlah hikmat. Berdoa bagi keluarga Ibu Nova Kombong dan Ivan
Nurung atas meninggalnya orang tua terkasih Ibu Betty atau Nenek Nevan, yang mana jika Tuhan kenan Ibu Betty akan dimakamkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei. Kuatkan, hiburkan segenap keluarga yang berduka, juga keluarga Bapak Penatua M. Tudang yang berduka atas meninggalnya istri terkasih. Kiranya suami, anak-anak, dan segenap keluarga Tuhan hiburkan dan kuatkan. Untuk proses pembangunan gedung pelayanan, kami percaya Tuhan menyediakan semua kebutuhan jemaat-Mu di sini melalui seluruh anggota jemaat. Diberkatilah usaha, pekerjaan dari seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah kami. Anugerahkan hikmat bagi mereka di dalam mengemban tugas. Biarlah kiranya takut akan Tuhan senantiasa dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin kami. Sejahteralah masyarakat di bawah pimpinan para pemerintah yang Tuhan telah tempatkan, baik di Toraja ini pun di mana-mana, terlebih di Indonesia ini. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mengingat orang tua kami Bapak JK Patulak Allo, orang tua dari Bapak Agustinus Rerung, yang saat ini sementara terbaring lemah dan menerima perawatan di Rumah Sakit Sinar Kasih. Untuk setiap upaya tindakan baik melalui medis dan juga oleh keluarga, kami percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan pemulihan bagi orang tua terkasih. Perkenankan kami sesaat Tuhan untuk datang kepadamu dengan berbagai pergumulan yang kami alami. Ini kami ya Tuhan, yang datang kepadamu dengan segala keterbatasan kami. Kami terbatas, tetapi Engkau Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas, yang dapat menjangkau segala tempat, menjangkau kami semua. Kami percaya kasih-Mu yang akan menolong kami apabila kami akan kembali ke kediaman kami sebentar teristimewa. Perkenankan kami Tuhan untuk membaringkan tubuh kami malam hari ini. Jaga lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ini doa kami Tuhan, syukur kami, permohonan kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Allah mengutus putranya Yesus. Maha Pengasih.
saudara-saudara, pergilah dalam kehidupanmu dengan memahami, meyakini, dan meneladani Yesus Sang Gembala yang agung. Oleh karena Dia yang akan menjamin keberlangsungan hidupmu. Arahkanlah hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran Ibu Pendeta Miyoko yang boleh menaburkan firman kepada kita malam hari ini. Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati setiap pelayanan Ibu Pendeta di tengah-tengah jemaat dan juga dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kidung pujian Tuhan adalah Gembalaku. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah beribadah pada malam hari ini. Hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu